Nah, untuk les hari ini yaitu adalah listrik statis ya. Listrik statis itu adalah muatan yang memiliki aliran listrik ya, muatan berlistrik. Jadi misalnya ya, saya kasih buat ilustrasi gampang. Ini muatan positif dengan muatan positif. Ini benda satu, ini benda dua. Kalau positif dengan positif kan tolak menolak. Nah, tolak menolak itu arah panahnya menjauh. Ini ke sana menjauh. Berarti ini gaya pada muatan satu ya dipengaruhi oleh muatan dua. Sedangkan yang ini untuk benda duanya ini tolak menolak benda satu karena positif positif menolak ke sana. Ini gaya pada benda dua dipengaruhi oleh benda satu. Nah, sekarang kalau positif dengan negatif, ini kan berarti tarik menarik. Nah, ini satu, ini dua. Berarti positif negatifnya ini tarik menarik, berarti ke sana, ini menarik ke sana, tarik ke sana. Berarti ini gaya listrik atau gaya kolom benda satu dipengaruhi oleh benda dua. Sedangkan ini ketarik ke sana, ketarik ke satu. Jadi benda negatif ini ketarik ke satu karena positif negatif tarik menarik. Ini gaya kolom pada benda dua dipengaruhi oleh benda satu. Ini tolak menolak tarik menarik. Rumusnya gaya kolom atau gaya listrik itu K Q1 kali Q2 per R12. R12 itu jarak antara 12. Ini R12. Jarak 1 dan 2 R12. Ya. Nah, nilainya K itu 1/4 pi epsilon 0. Nah, nilai K itu 9 kali 10 pak 9. Epsilon 0 itu 8,85 kali 10⁻12. Q1 Q2 per R12 kuadrat. Jika dia membentuk sudut alfa, ya, maka gaya totalnya ini F12 atau F12 F1 atau ini boleh saya tulis gaya totalnya kalau untuk sudut itu akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos alfa. Nah, itu ya, boleh di screenshot dulu. Langsung ke soal ya. Muatan listrik Q1, Q2 ya, kamu lihat di sini. Muatan listrik Q1, Q2, Q1-nya adalah positif 40 mikrokolom ya. Positif berarti ini Q1-nya ini positif 40 mikro. Mikro itu 10 pangkat minus 6 kolom. Terus Q2-nya adalah positif 30 mikrokolom, 10 pangkat minus 6. Dan Q3-nya nggak tahu. Tentukan besar muatan Q3 agar gaya kolom di muatan Q2 0. Jadi cari muatan Q3-nya ini berapa. Supaya 0 berarti kan ini tolak menolak ya. Antara Q1 dan Q2, Q1-nya positif, Q2-nya positif berarti tolak menolak. Menolak berarti ke sana. Dan dilihat Q2-nya ini acuannya Q2 bernilai 0. Ya, nilai 0. Berarti ini F
2, 1. Menolak benda 1. Nah, supaya hasilnya 0, antara yang narik kanan dengan kiri harus sama. Berarti di sini harus antara Q2 dan Q3 itu juga menolak. Ya, antara 2 dan 3 tadi kan 1, 2 menolak. Sekarang 2, 3 supaya nanti 0 ini juga menolak ke sana. F2, 3. Gaya kolom benda 2 pengaruh 3. Nah, ini supaya 0 kan harus tolak menolak sini. Ini ke kanan, satunya ke kiri. Kayak ibaratnya tarik tambang, satu yang narik ke kanan, satu narik ke kiri. Ya. Jadi supaya 0 berarti nilai F. Ya, nilai supaya 0 ini loh. Gaya kolomnya supaya bernilai 0 pada kekuatan 2, maka F21 sama dengan F23. Ini supaya 0. Ya, berarti rumusnya K Q21 berarti Q2 kali Q1 per R21 kuadrat sama dengan K Q23 berarti Q2 Q3 per R23 kuadrat. Supaya 0 kan kiri dan kanan harus sama. K-nya coret. Q2-nya coret. Nilai Q1 40 kali 10 pangkat min 6 atau 40. Q1-nya 40 kali 10 pangkat min 6. Ya. Kolom R12 ini loh. Ini R1 R21 atau 12 sama ya. Itu nilainya A. Sedangkan ini R23 nilainya 0,5 A. Nah, ini A kuadrat. Q3-nya adalah dicari, R23-nya adalah 0,5 A dikuadratin. Jadi 40 kali 10 pangkat min 6 per A kuadrat sama dengan Q3 0,5 itu berarti dikuadrati jadi 0,25 kali A pangkat 2. Ini sama ini coret. Ini 1 kali silang. Kali silang berarti Q3 sama dengan 40 kali 10 pangkat min 6 dikali 0,25. Jadi Q3 sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 atau 10 mikrokolom. Jawabannya Q3 10 mikrokolom. Ya, screenshot dulu. Dari screenshot ya, kita lanjutkan lagi berikutnya. Saya ambil dari LKS kalian yang baru, LKS Intan Pariwara pada asesmen 1 nanti dicek ya. Bukumu dicek sendiri. Muatan Q1 Q2 diletakkan segaris seperti gambar berikut. Konstanta dielektrik medium posisinya A Q1 9 mikrokolom, posisi B Q2 9 mikrokolom, posisi C Q3 18 mikrokolom. Jaraknya ini semua 2. Jika muatan Q3 digeser di titik C ke D, jadi muatan 3 ini digeser ke sini. Ya. Perbandingan gaya kolom muatan Q2 sebelum dan sesudah digeser. Kita tulis dulu sebelum digeser. Sebelum digeser kita tulis di sini dulu. Ya, ini posisi A Q1 9 kali 10 pangkat min 6. Ya, kolom. Terus ini posisi B, ini posisi C. Ini jaraknya 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Satuannya meter ya. Ini 2 kali 10 pangkat min 2 meter, saya ubah ke meter. Ini posisi Q2 itu adalah 9 mikrokolom, 9 kali 10 pangkat minus 6 kolom.
Kemudian Q3-nya adalah 18 mikrokolom, 18 kali 10 minus 6 kolom. Kita cari dulu sebelum digeser. Ya. Berarti ini yang dilihat adalah besar gaya kolom pada muatan 2. Berarti dilihat Q2-nya. Nah, ini positif-positif berarti antara Q1 dengan Q2 kan dia positif-positif tolak-menolak. Ya, ini F21. Antara Q2 dengan Q3 juga positif-positif tolak-menolak berarti ke kiri. F23. Nah, ini karena angkanya beda, muatannya beda-beda, berarti kita kurangkan. F totalnya sama dengan F23 dikurangi F21. Ini untuk F total yang pertama, ini sebelum digeser. Nah, kita hitung. Ini panjang ya. K, Q2, Q3 per R23 kuadrat. Dikurang K, Q2 kali Q1 per R21 kuadrat. Ya, ini ada yang sama, saya keluarkan. K, Q2, saya keluarkan ya. Kurung Q3 per R23 kuadrat. Min Q1 per R21 kuadrat. K-nya 9 kali 10 Pak 9. Q2-nya nilainya adalah 9 mikrokolom. 9 kali 10 minus 6. Kurung Q3-nya. Q3-nya 18 kali 10 Pak min 6. Kemudian R23-nya kan jaraknya 2 cm. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Ini dikuadratin. Min Q1-nya 9 kali 10 Pak min 6 per R2. Ini 2 kali 10 Pak min 2 dikuadratin. Ini. Ya. Ini dikalikan jadinya 81 10 pangkat 3 dikali ini 18 kali 10 pangkat min 6 per 4 kali 10 pangkat min 4 dikurang 9 kali 10 pangkat min 6 per 4 kali 10 pangkat min 4. Ini penyebutnya sama ya. Bawah ini penyebutnya sama, tinggal 18 kurangi 9. 18 kurangi 9 itu 9. Berarti 81 kali 10 pangkat 3 kali 9 kali 10 pangkat min 6 per 10 4 kali 10 pangkat min 4. Kan ini penyebutnya sama. Ini saya coret 10 pangkat min 2. Nggak usah diinikan. Ini 10 pangkat 3 coret dengan 10 pangkat min 2 jadi 10 pangkat 1. Jadi 81 kali maaf ya, tadi keluar sinyalnya. Sinyalnya ya. Ini jadinya 81 kali 9 per 4
kali 10 pangkat 1. Biarkan kayak gini aja. Ya. Biarkan kayak gini, nggak usah dicari. Sekarang sesudah digeser. Sesudah digeser, ini panjang ya. Sekarang sudah digeser, jaraknya beda. Karena digeser C ke D jaraknya 4. Ya. Posisi A, posisi B, posisi C. Ini jaraknya 2 cm, 2 kali 10 Pak Min 2 meter. Ini jaraknya jadi 4, digeser ke D, jadi 4 kali 10 Pak Min 2 meter. Ini muatannya sama, Q1, Q2, ini Q3. Ya, F totalnya sama kayak tadi. Ya, karena ini kemungkinan besar yang sebelah berapa tadi? Besar yang kiri. Berarti boleh saya ini F21 kurangi F23. Boleh dibalik sama aja. Ini nanti jawabannya yang dibalik cuma negatif ya. Nggak usah bingung, sama aja. Masukkan rumusnya. K rumusnya sama ya, F21. K ya, K ikuti Q2 Q1 per R21 kuadrat min K Q2 Q3 per R23 kuadrat. Jadinya saya keluarkan Q2 kurung Q1 per R21 kuadrat min Q3 per R23 kuadrat. K-nya 9 kali 10 Pak 9, Q2-nya 9 kali 10 Pak min 6, kurung Q1-nya adalah 9 kali 10 Pak min 6, jaraknya 2 kali 10 Pak min 2 dikuadratin, min Q3-nya 18 kali 10 Pak min 6, jaraknya sekarang jadi 4 kali 10 Pak min 2 dikuadratin. Jadinya 81 kali 10 Pak 3 kurung 4 kali 10 Pak min 6 per 4 kali 10 Pak. Ini 9 ya. Ini 10 Pak min 4 min 18 kali 10 Pak min 6 per 16 kali 10 Pak min 4. Kamu lihat di sini. Ini penyebutnya misalnya saya kasih 16 ya. Ini saya coret aja, ini coret dengan ini. 10 Pak min 2. Saya coret dengan ini 10 Pak min 2. 9,9 ya. 81 10 Pak 3 dikali ya 9 dibagi 4 dapatnya 2,25 kali 10 Pak min 2, 18 dibagi 16 dapatnya 1,125 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini 81 10 pangkat 3 dikali 1,125 kali 10 pangkat min 2, atau saya tulis 81 1,125 itu apa ya? 1/8, 9/8, 1,9 dibagi 8 ya, 1,125 itu 9/8. Saya buat pecahan, 1,125 itu 9/8 kali 10 Pak min pangkat 1, jadi kan 10 pangkat min 3 dengan min 2 jadi 1. Nah, ini membandingkan antara ini dengan ini. Jawaban ini dibandingkan dengan ini. Nah, saya tulis ini ya. Kita bandingkan 81 kali 9 kali 10 Pak 1 per 4 dibanding 81 kali 9 per 8 kali 10 Pak 1.
ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, 2, ini 1. Jadi 1 dibanding 1/2. Kalikan 2, ya, jadinya 2/1. Jawabannya 2/1. D. Silahkan screenshot dulu. Ini jawabannya panjang sekali. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Ini lewati dulu ini yang segitiga ini. Ini lebih panjang daripada tadi. Yang ini aja yang segitiga model nih. 3 muatan A, B, C diletakkan seperti gambar berikut. Jika konstanta kolom sekian, tentukan resultan gaya kolom yang ditimbulkan pada muatan A. Muatan A ini positif 0,4. Ini positif semua ya, lihat gambarnya ya. 0,1,5, 6,4. Cuma ini panjangnya nggak tahu nih. Ini ukurannya ini jaraknya nggak tahu. Ya. Ini kan jaraknya nggak tahu nih. Jarak ketiga ini nggak ada. Ini aja saya tambahkan ya. Ini jaraknya 8 cm. Ini tambahan 6 cm biar bisa dijawab. Ya. Coba Bapak cek di bukunya dulu ya. Bapak cek bukunya dulu. Ya, ini memang di bukunya tidak ada jaraknya berapa. Ya. Tidak ada keterangan jaraknya. Ini nggak bisa dijawab kalau kayak gini. Ya, kalau jarak seperti ini tidak tahu, ya nggak bisa dijawab nih. Harusnya jaraknya salah satu diketahui. Ini tidak ada yang diketahui. Ya, jadi gini, saya kasih angkanya aja, 6 cm, 8 cm, dan 6 cm. Ini 6,4 ya, ini 6,4 mikro, 10 minus 6 kolom. Ini 1,5 mikro, 10 pangkat minus 6 kolom. Ini 0,4. Kalau nggak ada plus minus, ini dianggap positif semua. Tentukan resultan gaya kolom yang tentukan muatan A. Muatan A di sini. Ini negatif. Oh, ini ada keterangan ding. Bulatnya ini kan ini negatif. Ya, ini bulatannya ini kan negatif. Ini negatif. Ini positif. Ya, ini positif. Ya. Untuk muatan plus minus ini hanya menunjukkan arahnya dia tarik menarik atau tolak menolak, tapi dalam hitungan negatif positif jangan dimasukkan ya. Ingat-ingat. Positif dan negatif. Semua ya untuk gaya kolom. Positif negatif itu hanya menentukan tarik menarik atau tolak menolak dalam perhitungan tidak ditulis. Maksudnya negatifnya itu tidak ditulis. Ambil angkanya saja. Ya.
Terus benda A, ini A ke sini. Ini ke sini negatif ke yang dilihat kan benda A, muatan A. A dengan B ini tarik menarik, negatif ketemu positif tarik menarik. Berarti ini ke sini. Ini F A B. Sedangkan A dengan C negatif dengan negatif tolak menolak. Tolak menolak berarti ini A-nya ketolak ke sini. Ini F AC. Nah, ini sudutnya siku-siku 90 derajat. 90 derajat antara yang dibentuk nanti ya. Ini ke sini. Ini kan siku-siku nih. 90 derajat ya. Nah, kita hitung satu persatu dulu. FAB. Ya, FAB kita cari dulu FAB ya. K QA QB per RAB kuadrat. K 9 kali 10 Pak 9. QA 0,4 kali 10 Pak min 6. QB 1,5 kali 10 Pak min 6. Jarak A dengan B itu 6 cm. Saya buat 6 cm. 6 cm itu berarti 6 kali 10 Pak min 2 meter. Ya. Ini 9 kali 10 Pak 9. Coba angka dengan angka aja. 9 kali 0,4 dikali 1,5. Ini 10 pangkat 9 dikurangi 6, 3 kurangi 6, pangkatnya digabung aja, 10 Pak min 3 dibagi 36 kali 10 Pak min 4. Ya. Ini coret dengan ini. Ya, ini 10 Pak min 1 naik ke atas naik. Jadi ini dapatnya ya. Ini coret dengan ini 4. Ya. Ini coret dengan ini 10. 10 Pak 1 berarti ini habis 1. Berarti 1,5. 1,5. FAB-nya adalah 1,5 Newton. Satuannya Newton ya. 1,5 habis. Sekarang kita cari F ya AC. K QA QC per RAC kuadrat. 9 kali 10 Pak 9. QA-nya adalah 0,4 kali 10 Pak min 6. QC-nya adalah 6,4 kali 10 pangkat min 6 per RAC itu 8 cm. Berarti 8 kali 10 Pak min 2 dikuadratin. Jadi ini kita 4 kali 0,4 kali 6,4 kali ini digabung jadi 10 pangkat 9 kurangi 6, 3 kurangi 6 min 3 dibagi ini 36 ya 64 kali 10 Pak min 4 ya. Ini coret dengan ini 10 dicoret dengan ini 10 pangkat min 1. Ini kan 10. 10 pangkat 1 kalikan 10 min 1 kan 1. Jadinya 1. Berarti 9 kali 0,4 3,6 per 1. Berarti 33,6 Newton. Ini FAC. Nah, untuk mencari F gabungan ini sudutnya 90 kayak tadi. F total sama dengan akar FAB kuadrat tambah FAC kuadrat plus 2FAB kali FBC ya, karena sudutnya 90 berarti cos 90 derajat. Berarti ini 1,5 dikuadratin ditambah 3,6 dikuadratin tambah 2 kali 1,5 kali 3,6 cos 90 0. Cos 90 0. Berarti akar 1,5 dikuadratin tambah 3,6 dikuadratin. 1,5 kali 1,5 dapatnya 2
2,25 tambah 3,6 kali 3,6. 12,96. Akar ditambah 2,25. Dapatnya 15,21. Diakarin dapatnya 3,9. 3,9 Newton. Ini jawabannya. Screenshot dulu. Jadi screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Sekarang medan listrik. Medan listrik itu E sama dengan F per Q. F itu gaya listrik tadi, gaya kolom. F per Q. Ya, diingat ini yang dipakai nanti. E sama dengan F per Q. E itu rumusnya K Q per R kuadrat. Kalau tadi gaya listrik tadi, gaya kolom tadi F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, untuk E itu sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi ini kalau dihubungkan, F itu sama dengan medan listrik itu F per Q. Nah, ini kalau dihubungkan kayak gini. Kuat medan listrik, R jarak, Q muatan 1, Q0 muatan kedua, tapan kolom K. Kalau ada bentuk sudut, rumusnya sama E1 kuadrat tambah E2 kuadrat 2E1 E2 cos alfa. Ini ya, boleh di screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Udah di screenshot ya, lanjut ya. Kuat medan listrik bernilai 0. Coba teorinya ini saya tambahkan dulu. Kalau dia muatan positif, kurang ya. Kalau dia muatan positif, titiknya ini menjauh. Dia menjauh positif. Saya titik sini menjauh. Ini medan listriknya menjauh. Kalau dia mendekati muatan positif, medan listriknya menjauh. Kalau dia muatan negatif, dia mendekati. Ya, mendekati. Ya, kalau muatan negatif, di medan listriknya dia mendekati. Jadi kalau terhadap muatan positif dia menjauh. Ya, menjauh. Kalau terhadap muatan negatif, medan listrik itu mendekat. Bentar lagi mati, sambung kembali. Silahkan screenshot dulu. Teorinya kalau medan listrik positif, dia akan menjauhi. Kalau muatannya negatif, dia akan mendekati. Udah, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soalnya. Perhatikan gambar berikut. Q1 4 mikrokolom, Q2 9 mikrokolom. Q1-nya positif, Q2-nya juga positif. Jadi nanti menjauh semua. Jaraknya itu 10 cm. Kuat medan bernilai 0 terletak di